لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di pembahasan kitab Tuhfatus Saniyah, syarah kitab Al-Jurumiyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang alamatul fi'li. Yang pertemuan sebelumnya sudah alamatul ismi, ciri-ciri isim. Sekarang alamatul fi'li. Untuk membedakan dari huruf dan isim. Ya, seperti diketahui kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Ciri-ciri isim sudah diketahui dan sekarang masuk kepada alamatul fi'li. Ciri-ciri fi'il disebutkan di kitab Jurumiyahnya. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan fi'il diketahui oleh qad, wasin, kemudian saufa, kemudian ta'anis sakinah. Wa aqulu, kata Syekh Abdul Hamid sebagai pensyarahnya, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, yatamayyaz itu membedakan fi'il an akhwaihi dari 2 saudaranya, yaitu isim dan huruf, bi arba'i alamat, dengan 4 tanda. Mata wajadta fihi, ketika kamu menemukannya, mata wajadta fihi wahidatan minha, ketika kamu menemukan salah satu darinya, atau aura'aita annahu yaqbaluha, atau kamu menemukan bisa menerima. Yaqbal itu menerima. Jadi tidak harus ada semuanya. Seperti kemarin isim ya. Cukup bisa menerima salah satu tanda itu juga sudah masuk kepada fi'il. Arafta annahu fi'lun. Apa saja yang 4? Al-ula, pertama kata qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Yang keempat ta'ut ta'nis as-sakinah. Pertama adalah qad. Qad masuk kepada dua jenis fi'il. Nau'ain itu jenis 2 ya. Nau'aini 2 jenis. Minal fi'li, yaitu al-madhi, fi'il madhi, wal mudhari' dan fi'il mudhari'. Faida dakhalat alal fi'lil madhi, qad ya masuk kepada fi'il madhi, dalat ala ahadi maknanya, ini menunjukkan salah satu dari 2 makna. Yang pertama at-tahqiq wa takrib. Tahqiq itu memang terjadi, sungguh terjadi gitu. Kalau saya bilang qoma Zaidun, Zaid berdiri. Mungkin ada orang yang masih ragu, kemarin Zaid masih baru aja tabrakan. Mungkin yang berdiri itu bukan Zaidnya, mungkin dia berdiri tapi pakai roda atau pakai tongkat, tidak berdiri benar-benar gitu kan. Mungkin akan ada keraguan seperti itu. Maka untuk menegaskan bahwa menyatakan benar-benar berdiri, ya bisa dalam bahasa Arab pakai qad. Qad qama Zaidun. Benar-benar, sungguh benar Zaid itu berdiri. Gitu, untuk menghilangkan keraguan. Tahqiq dari hakikat. Memang hakikatnya memang Zaid itu berdiri. Bukan tongkatnya, bukan siapa-siapanya, tapi memang Zaid berdiri. Gitu ya. Wa takrib, atau menunjukkan sudah dekat. Kalau tahqiq itu menunjukkan nyata, sudah benar-benar terjadi. Takrib itu menunjukkan sudah dekat. Contoh ya alat tahqiq di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar nyata ya, bahagia orang-orang mukmin. Tidak kalau aflahal mu'minun mungkin masih ada keraguan. Nah, ketika didatangi qad ya menunjukkan bahwa benar-benar nyata mukmin itu bahagia. Nah, di sini kata aflaha berarti kita bisa menyimpulkan aflah ini bukan fiil, bukan huruf. Dari mana mengetahuinya? Karena dimasuki oleh qad. Yang mana qad ini adalah ciri dari fi'il. Semuanya lihat semua fi'il yang penting yakbal qad itu berarti fi'il gitu ya. Semua kalimat menempati atau menerima qad itu adalah fi'il. Nasoro, qad nasoro ada, qad yansuru ada. Nah, tetapi kalau Zaidun, qad Zaidun tidak ada di dalam bahasa Arab. Nah, maka bisa dikategorikan bahwa setiap kalimat yang masuk atau dimasuki oleh qad maka dia adalah fi'il. Wa qaulu jalla ta'ala, ini juga sama, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh ya demi kenyataannya Allah meridhoi kepada orang-orang mukmin. Wa qauluna qad hadara Muhammadun wa qauluna qad safara Khalidun. Ya, ini qad di sini masuk kepada fi'il madhi
Ketika masuk kepada fi'il madhi, maknanya bisa satu dari dua ini. Ya, bagaimana nanti konteksnya atau kalau dalam bahasa Arab siyakul kalamnya. Nah, qad hadara Muhammadun tuh untuk menunjukkan bahwa memang Muhammad datang, yakinkan gitu ya. Kemudian yang menunjukkan kepada takrib, dekat. Kalau kita lagi sholat, ada yang qomat, muqimus sholah, yang iqamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Nah, qad masuk ke qomat itu bukan berarti nyata sholat sudah terjadi, belum. Sholatnya belum kan, dia baru qomat. Nah, tapi menunjukkan dekat, sholat itu udah dekat. Berarti makanya disunahkan katanya kalau kita lagi duduk ketika dengan qad qamatis sholat tuh berdiri gitu. Qad qamatis berarti udah memang udah tinggal takbirnya aja gitu. Qad qamatis sholah. Dan wa qad gharabatis syamsu, telah atau dekat matahari ini terbenam ya, gharabat itu terbenam. Ini ada catatan kakinya. Ini maksud qad gharabatis syamsu ini kalau ingin menunjukkan takrib ya. Idza kunta qad qulta dzalika qablal ghurub. Jadi mungkin jam 5:30, pokoknya 10 menit lagi mau maghrib gitu. Terus kamu bilang qad gharabatis syams. Nah, itu kodnya lit tahqiq. Tetapi kalau kamu masuknya atau bilangnya itu setelah gurubnya, setelah terbenam mataharinya, maka dia masuknya apa? Tahqiq. Ba'da dukhulil lail fahuwa minan nau'is sabiq alladzi tadullu fihi ala tahqiq, yang menunjukkan, tadullu itu menunjukkan, alat tahqiqi, ini di catatan kakinya, alat tahqiqi kepada tahqiq. Jadi ya bisa maknanya lit tahqiq untuk sebenarnya ya, untuk menegaskan, bisa untuk maknanya adalah untuk mendekat-dekat. Seperti qad gharabatis syams itu kita tidak bisa memaknai tahqiq atau takrib, lihat dulu konteksnya. Kalau diucapkannya sebelum ghurubnya, sebelum terbenamnya, maka dia adalah lit takrib, berarti dekat lagi, sedikit lagi matahari akan terbenam. Kalau dia menunjukkan mataharinya sudah terbenam atau sudah malam, kemudian kita bilang qad gharabatis syams, maka dia adalah qadnya lit tahqiq. Seperti itu ya. Kemudian dibaca lagi. Itu nggak ada tanda khusus berarti ya? Tanda khusus apa itu? Ketika membedakan makna tahqiq sama takrib itu ya? Ya, lebih ke situasi aja. Ya itu. Lihat dari siyakul kalam. Dan begitu pun sama para ya, kalau di dalam di dalam penafsiran biasanya berbeda pendapat juga seperti itu. Berbeda-bedanya asbabun nuzul itu jadi nanti beda penafsiran. Seperti itu. Dilihat dari konteksnya. Qad aflahal mu'minun laqad radiyallahu, di sini pasti kodnya lit tahqiq karena Allah meridhoi orang mukmin. Orang mukmin pasti bahagia. Itu qad qamatis shalah juga seperti itu. Kalau nanti bilangnya ketika sholatnya sudah terjadi ya kodnya itu lit tahqiq. Tapi ketika qomat itu kan pasti sholatnya belum. Maka kodnya lit takrib gitu. Yang kedua, kod itu tadi kan pertama ciri fiil secara umumnya. Nah, yang seperti kita ketahui, fiil yang kita ketahui ada 3, fiil madhi, mudhari, amar. Hanya kod ini masuk kepada madhi dan mudhari. Sudah kod masuk kepada madhi, maknanya tidak lebih dari 2 atau 1 dari 2 ini salah satunya, yaitu lit tahqiq atau lit takrib. Sekarang ketika kod masuk kepada fiil mudhari, apakah maknanya sama dengan fiil madhi? Tidak. Secara umumnya sama, ada 2, tetapi maknanya beda. Yang pertama bisa taklil itu sedikit sekali, takthir banyak sekali. Nah, untuk menentukan taklil dan takthirnya tadi kembali lagi ke konteks, kembali lagi ke siyakul kalam. Fa amma dilalatuha ala taklil, untuk menunjukkan qad taklil, fanahu qaulika qad yasduqul kadzub. Dari kata kadzub ini kan orang yang berbohong, orang yang suka bohong ya. Orang suka bohong. Jadi kadzub itu suka bohong. Di dalam bahasa Arab ada istilah menyebutkan gini. Kalau dalam bahasa Arabnya istilah sighat mubalaghah, untuk menunjukkan sudah level tingkat tinggi gitu. Kalau kadzib itu bohong. Tapi kalau suka bohong dia tuh emang pekerjaannya bohong aja gitu ya. Nah, bisa di ala wazni fa'ulun ya. Ala wazni fa'ulun. Kadzibun bohong, tapi kalau banyak bohong kazubun gitu ya. Ghafir yang pengampun, tapi kalau maha pengampun ghafurun. Makanya Allah innallaha ghafurun kazubun. Nah, ini secara konteksnya
Mungkin nggak orang yang berbohong bicara jujur? Enggak. Makanya qad yasduqul kadzub, sedikit sekali jujurnya orang bohong. Kita tidak bisa mengartikan di sini qad di sini litaksir, banyak sekali jujurnya orang yang bohong, maka akan bertentangan dengan konteks. Gitu. Makanya qad di sini diartikannya apa? Taklil, sedikit sekali jujurnya orang bohong gitu. Benarnya orang bohong itu sedikit sekali gitu. Begitupun yang sesudahnya qad yajudul bakhilu. Bakhil itu kan orang yang bakhil. Sama ini mubalaghah juga di dalam bahasa Arab itu. Di dalam bahasa Arab itu ada 5 untuk mubalaghah, untuk menunjukkan dia tuh sangat ya. Di antaranya fa'ulun dan fa'ilun. Ghafurun rahim ya kan? Ar-Rahim. Begitupun ini waqad yajudul bakhilu. Terkadang baik, ya judu itu baik ya. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab jayyid, anta jayyid. Nah, dari jada ya judu. Baik. Terkadang baik, terkadang dermawan orang yang bakhil. Tapi banyaknya bagaimana? Tidak dermawan gitu ya. Nah, di sini qad di sini masuk kepada fi'il mudhari. Lihat yasduku fi'il mudhari. Shadaqa yasduku. Jada ya judu. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Kepada taklil. Taunya dari mana? Dari konteksnya dari teksnya ini ya. Kemudian waqaulika juga qad yanjahul balidu. Al balid itu artinya bodoh ya, bodohnya bodoh tingkat tinggi. Gitu ya. Al balid qad yanjahu al balid, terkadang najah atau terkadang lulus ujian. Al balid orang yang bodoh gitu ya, terkadang. Ya kebanyakannya enggak lulus gitu, fashal, gagal. Nah itu ya, di sini qad masuk kepada fi'il mudhari dan mempunyai makna taklil. Konsentrasinya kita di sini intinya qad di sini menjadi ciri bagi fi'il. Berarti bisa disimpulkan yasduku, yajudu, yanjahu ini adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Lalu contoh untuk taksir, wa amma dilalatuha ala takfir, untuk menunjukkan kepada takfir, fanau qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Biasanya orang kan ada istilah apa? Orang yang sungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang diinginkan ya. Manjadda wajada. Yang sungguh-sungguh akan mendapatkan yang diinginkan. Berarti ada yang gagal kemudian sungguh-sungguh itu sedikit sekali. Sedikit yang ini secara hukum akalnya lah. Secara hukum akalnya ya kalau yang benar-benar belajar pasti, atau yang benar-benar sungguh-sungguh pasti akan dapat yang diinginkan. Nah, qad yanalul mujtahidu, yanal itu mendapatkan, al mujtahidu yang sungguh-sungguh, bughyatahu yang diinginkannya. Bughyatahu itu yang diinginkan atau yang disampai, bughyah itu sampai yang diinginkan. Nah, di sini tentu qad di sini artinya banyak. Ya. Sudah sering atau banyak sekali orang yang sungguh-sungguh itu akan mendapatkan apa yang diinginkannya secara hukum akalnya. Seperti itu ya. Kemudian qad yaf'alu taqiyul khaira. Begitupun pula orang yang bertakwa pasti yang banyak dilakukannya apakah dosa atau kebaikan. Kalau yang bertakwa kebaikan. Makanya qad di sini bukan sedikit sekali orang bertakwa berbuat kebaikan. Tapi justru banyak sekali orang bertakwa berbuat kebaikan. Qad yaf'alu banyak sekali mengerjakan taqiyu orang yang bertakwa al khaira kepada kebaikan. Begitupun perkataan syair qad yutrikul muta'anni ba'dha hajatihi. Terkadang tadi apa? Banyak sekali atau sering orang yang muta'anni itu orang yang santai, tidak tergesa-gesa ya. Muta'anni itu santai ya. Kalau dalam bahasa Amiyah ada istanna, tunggu sedikit, tunggu sebentar. Nah, muta'an itu santai gitu ya. Terkadang orang yang santai tidak tergesa-gesa itu mendapatkan apa yang diinginkannya, ba'dha hajatihi. Sebaliknya wa qad yakunu azzalalu atau qad yakunu ma'al musta'jili azzalalu. Dan banyak sekali dengan dengan tergesa-gesa azzalal itu hilang atau tidak atau gagal bisalah. Azzalal asli katanya zalal itu hilang ya. Zalal hilang. Itu ya, di sini intinya fokusnya adalah qad masuk kepada fi'il. Berarti tadi kata-kata tadi yanalu, yaf'alu, yudriku, yakunu itu adalah fi'il. Hanya ini Syekh Abdul Hamid ingin lebih menjelaskan lagi bahwa qad untuk kepada fi'il mudhari ini ada untuk mana taklil yang sedikit, kemudian ada untuk mana takfir. Untuk menentukannya
Itu dari kepahaman kita kepada teks itu, ya. Yang kedua dari apa ini? Kedua dari ciri fi'il ya kan. Yang pertama tadi ciri fi'il apa? Qadnya. Qad itu bisa masuk kepada dua fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, setiap masuk ke fi'il madhi mudhari punya makna tertentu ya, bagaimana nanti fi'il yang dimasuki. Kalau untuk ke fi'il madhi salah satu dari dua. Apa tadi? Tahqiq dan takrib ya kan. Takrib ya, tahqiq dengan takrib. Kalau untuk ke fi'il mudhari apa? Taklil sama taksir. Nah, itu. Yang kedua sekarang adalah atau ciri dari fi'il ini adalah sin dan saufa. Kedua-duanya masuk kepada fi'il mudhari wahdahu. Jadi tidak pernah sin dan saufa masuk kepada fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi hanya kepada fi'il mudhari saja, apalagi kepada fi'il amar. Jadi dia hanya kepada fi'il mudhari. Kedua-duanya ya dulu alat tanfis. Kedua-duanya menunjukkan tanfis. Apa itu tanfis? Maksudnya wa ma'nahu al-istiqbal. Jadi yang akan datang. Kalau saya mengatakan gini, yansuru Zaidun. Yansuru Zaidun. Nah, kalau saya mengatakan yansuru Zaidun amron. Zaid itu ada dari segi zamannya, karena fi'il mudhari itu bisa sekarang, hal, atau istiqbal yang akan datang. Ketika kita menerjemahkannya bisa saja Zaid akan menolong atau sedang menolong. Bisa seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Nanti kembali lagi ke konteksnya. Tetapi ketika sudah dimasuki qad atau saufa, sin atau saufa, sayan suruh Zaidun amron atau saufa yan suruh Zaidun amron, maka sudah tentu zamannya itu pasti mustakbal, pasti yang akan datang. Bukan apa? Bukan hal, ya. Sebelum ada sin dan saufa, fi'il mudhari itu masih umum. Zamannya salah milih dari apa, dari sekarang atau yang akan datang, bagaimana konteks dikatakannya fi'il itu. Tetapi sudah ada sin atau saufa maka sudah tentu jelas dia untuk mustakbal. Hanya bedanya mustakbalnya di sini antara sin dan saufa, dua-duanya mustakbal, tapi bedanya illa an-nasina atau an-nasinu kalau maksud dari tadi kata an-nasinu ya. Di hikayat, i'rab hikayat bisa di an-nasina atau an-nasinu kalau dimaksudkan hikayat. Kecuali sin atau kecuali sin ya, itu aqallu istiqbalan min saufa. Sedikit istiqbalnya dari saufa, dalam arti kalau sin itu, kalau saya mengatakan sayan suruh Zaidun amron, maksudnya adalah Zaid itu akan menolongnya itu 5 menit lagi, 10 menit lagi udah dekat gitu. Sudah dekat waktunya, itu sudah dekat. Kalau saya bilang saya mau makan, sa'akul. Nah, maknanya itu 5 menit lagi saya akan makan. 2 menit lagi, 3 menit. Jadi mustakbal, tapi mustakbal yang dekat. Mustakbal yang dekat. Dia akan datang, tapi akan datangnya dekat. Berbeda dengan apa? Saufa. Kalau saufa akul. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, bahkan seminggu lagi, 1 tahun lagi. Ya. Saufa akul. Nah, kalau saufa akul maka menunjukkan yang akan lama. Dia mustakbal tapi mustakbalnya lama. Contoh dalam Al-Qur'an fa ammasinu fanahu qaulihi ta'ala sayaqulu sufaha minan nas. Orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang jahiliyah itu akan berkata ya, sebagian dari manusia. Nah, ini di sini pakai sin menunjukkan mustakbal tapi mustakbalnya yang dekat. Jadi akannya itu udah tinggal sebentar lagi gitu ya. Sayaqulu lakal mukhallafuna juga seperti itu. Orang-orang yang tertinggal ya. Orang mukhallaf itu tertinggal. Ini di surat Muhammad. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalat ka amwaluna. Nah, di situ sayaqulu di sini akan berbicaranya itu udah waktu dekat gitu ya. Seperti itu. Kalau sayaqulu sufa di surat Al-Baqarah. Wa amma saufa, adapun saufa contohnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan memberikan kepadamu, ya Tuhanmu memberikan kepadamu, maka setelah itu Allah akan kamu akan ridho terhadap pemberian Allah, gitu ya. Nah di sini ridhonya ini mungkin akan nanti gitu, atau pemberian Allahnya itu bisa nanti di akhirat mungkin bisa, atau sekarang tapi tidak tentu, gitu ya, menunjukkan lama seperti itu. Saufa nuslihim naro, akan dibakar ya, nusli itu akan dipanaskan dengan api. Dan ini di akhirat, tentu di akhirat masih lama. Saufa nuslihim naro. Begitupun saufa yu'tihim ujurahum,
akan diberikan. Yu'ti di sini aslinya datang ya, didatangkan. Tapi bisa diartikan diberikan pahalanya. Ujur itu jama dari ajrun ujurohum, pahala mereka. Nah tentu pahalanya itu di akhirat dan itu masih lama. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, sin dan saufa itu hanya masuk kepada fiil mudhari saja. Berarti tidak pada fiil madhi dan fiil amar. Ya, dan juga tidak masuk kepada isim, apalagi kepada isim, ya kan? Kemudian yang kedua, sin dan saufa keduanya maknanya ini yang akan datang. Keduanya akan datang. Tetapi bedanya sin itu lebih dekat waktunya dan saufa lebih jauh penggunaannya untuk mustakbal. Yang ketiga dari alamat fiil yang untuk membedakan antara isim dan huruf yaitu ta'u ta'nis as-sakinah. Tak tanis yang sukun, yang sukunnya itu taknya bukan taknisnya. Yang taknya nanti ada tak lawannya, tak mutaharrikah. Di kitab lain disebutkan tak mutaharrikah itu masuk ke isim. Seperti Fatimatun, tun berharokat. Nasirotun, nah itu masuk ke isim kalau tak mutaharrikah. Dan juga tak mutaharrikah masuk kepada huruf juga. Nah, tapi di sini yang fokusnya adalah ta tanis sakinah yang sukun. Fatadkhulu al fi'il madhi duna ghairihi, hanya fi'il madhi saja. Kalau tadi fi'il mudhari saja, ini fi'il ta tanis hanya kepada fi'il madhi saja. Tujuannya apa? Tujuannya ta tanis ini, tujuannya katanya adilalah ala annal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannasun. Untuk menunjukkan bahwa isim yang disandarkan ya, usnida hadzal fi'l atau yang menjadi sandaran kepadanya ya. Maksud sandaran itu begini, kita kalau menolong lah, kira-kira pekerjaan dulu atau orangnya dulu yang ada? Harus yang ada itu pekerjaannya dulu atau orangnya yang ada? Orangnya dulu. Orangnya dulu, menolong tidak akan ada kalau orangnya nggak ada. Maka seakan-akan si pekerjaan itu menyandar kepada pelakunya. Pelaku. Nah, di dalam bahasa Arab istilahnya yang menyandarnya fiilnya disebut musnad. Nah, yang disandarkannya itu pelakunya itu musnad ilaih. Ya, asli katanya usnida ini menyandar. Makanya annal isma isim alladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi, yang disandarkan fiil ini kepada isim itu. Berarti gambarannya fiil adalah yang menyandar, fiil yang menyandar. Nah, kemudian pelakunya atau orangnya adalah yang disandarkan kepadanya. Nah, gitu ya. Jadi ada istilah nanti insya Allah atau sebutan lain untuk mubtada, untuk fa'il itu sebutan lainnya adalah musnad ilaih. Sedangkan fi'il atau khobar itu sebutannya adalah musnad. Nah, ini maksud dari usnida hadal fi'lu ilaihi mu'annatsun. Intinya adalah tak tanis ini untuk menunjukkan bahwa pelakunya pelakunya adalah mu'annas, pelaku pekerjaannya itu gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia predikatnya adalah seorang perempuan. Nanti yang seorang pelakunya itu bisa sebagai fa'il ya, predikat sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il ya. Kalau fa'il biasanya dijadikan dari fi'il yang aktif. Dulu pernah dibahas sedikit, ada fi'il itu atau kata kerja apa yang aktif dalam arti dia mempunyai objek. Ada fi'il yang apa pasif yang dia tidak punya objek gitu ya. Gitu. Kalau saya mengatakan Zaid menolong Umar. Nah, bisa dikatakan dalam fi'il pasif apa? Umar ditolong. Ditolong Zaid. Ya, ditolong Zaid. Tapi secara ini Umar ditolong aja. Umar ditolong. Zaidnya itu fa'ilnya itu sudah tidak ada. Ya. Nah, insya Allah akan lebih dalam lagi di bab fa'il ada. Bab fa'il dan naibul fa'il. Intinya di sini maksudnya adalah Aisyah ini dia sebagai pelaku di dalam teks ini. Qalat Aisyah tuh. Nah, qalat ini ada ta ini untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Atau naibul fa'il. Furishat daruna bil busuti. Dan dihamparkan rumah kami bil busuti. Busut ini kayak kemarin karpet juga ya, karpet. Ya. Padahal pelaku aslinya yang yang menghamparkannya siapa? Bisa saja laki-laki. Farosha Muhammadun ya darohu bil busuti, aslinya begitu.
Farosha menghamparkan siapa? Muhammad darohu ya, rumahnya bil busuti dengan karpet. Bisa saja fa'ilnya laki-laki aslinya. Nah, ketika dijadikan naibul fa'il, fa'ilnya dibuang yaitu Muhammad. Dar itu otomatis menempati tempatnya fa'il. Ya, menempati tempatnya fa'il sehingga dia menjadi muannas. Furishat dirubah. Yang tadinya mudzakkar, farosha Muhammadun darohu bil busuti. Bil busti. Bil busti. Kemudian yang tadinya tadi fa'il Muhammad itu dibuang. Dar itu sesuatu yang goer akil, biasanya mu'annas. Sesuatu yang tidak berakal, kebanyakannya mu'annas. Nah, dar menempati Muhammad yang tadinya jadi fa'il. Oke. Otomatis farosha pun harus berubah. Farosha yang tadinya tadi disandarkannya kepada Muhammad, Muhammad sekarang tidak ada, farosha disandarkan ke dar, maka harus ada tak tanis, gitu ya. Jadi furishat daruna bil busuti. Ini mencontohkan naibul fa'il dar. Dar ini mu'annas, gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi, ciri yang ketiga adalah tak tanis. Tak tanis yang sakinah masuk kepada fi'il madhi. Nah, masuk kepada fi'il madhi ini tujuannya adalah menunjukkan predikatnya itu adalah mu'annas. Baik sebagai predikat asli kalau dalam bahasa Arab fa'il atau sebagai pengganti dari predikat. Dalam bahasa Arab disebutnya naibul fa'il. Wal muradu anna sakinah. Tadi kan ada perkataan tak tanis sakinah. Berarti tak tanis yang sukun saja. Ya kan? Dorobat, fatahat, alimat, hasunat. Apa aja semua fi'il di dunia ini. Ya. Kata ini al-fukat. Nah al-fukat tapi bukan. Dorobat, hasunat, ya, babat. Nah, babat bukan juga. Intinya ada tatani sakinah. Lalu maksudnya dari sakinah itu mah apa? Apakah harus sukun tekstual? Pokoknya sukun, tidak boleh berharokat. Berarti kalau berharokat bukan ciri fiil. Seperti tadi Fatimatun, jelaskan Fatimatun berharokat. Nah, atau apa? Aisyatun itu berharokat taknya. Nah, berarti itu bukan ciri fiil, itu ciri isim. Nah, maksud sakinah ini bagaimana? Fi asli wad'iha. Dalam asli wad'nya, dalam aslinya. Ya, dalam aslinya. Kalau Fatimatun berharokat itu memang aslinya juga. Makanya tadi bukan ciri fi'il. Bagaimana kalau bukan asli dalam arti dia itu kalau bahasa Arabnya itu arid. Arid itu baru. Dia itu datang karena terpaksa gitu. Aslinya itu sesuatu itu kalau asli kemudian datang terpaksa itu dibolehkan. Ya misalnya gini, kita diharamkan aslinya tidak boleh makan babi gitu atau anjing gitu ya. Tetapi ketika terpaksa maka dibolehkan. Nah, fiil ini secara aslinya fiil madi ini ketika ada tatanis tidak boleh berharokat. Tetapi ketika terpaksa maka bisa diharokatkan dan harokatnya itu terhitung datang baru bukan aslinya. Di sini fala yadurru tahrikuha, maka tidak madarat, tidak menjadi bahaya, tidak menjadi kesalahan ketika mengharokatkan li'aridin karena sesuatu yang baru, datang yang baru. Tujuannya apa? Salah satunya at-takhallusu minal tiqo'is sakinaini, untuk keluar. Takhallus itu memberikan jalan keluar ketika bertemu dua sukun. Sukun itu kan lawan dari harokat, ya kan? Haroka itu artinya apa? Haroka artinya apa? Ada yang tahu haroka? Jalan. Ada istilah ini organisasi harokah katanya. Harokah apa? Bergerak. Dia itu bergerak. Gerakan. Nah, gerak haroka itu bergerak. Makanya ketika menyebut domah, kasroh, fatah, mulut kita bergerak. U, A, I. Ya kan? Makanya U, A itu disebut apa? Harokat. Nah, lawan harokat apa? Sukun. Sukun itu sakana aina taskun, di mana kamu diam. Sukun itu diam. Makanya ketika menyebutkan sukun, bibir kita tuh diam. Qolat, diam kan? Ab. Nah, di sini ketika ada dua sukun, kalau dua sukun itu berarti dua tidak berharokat. Gimana? Contoh, waqalat, kemudian hamzah wasol di sini, lihat di sini di teks ini. Hamzah wasol ini sukun. Di sini sukun aslinya. Gimana bacanya? Susah. Waqalat. Nah, harus ada yang mengalah. Nah, hamzah wasol ini sukun aslinya. Kemudian ta ini sukun. Tadi tatani sakinah. Lalu untuk memberikan jalan keluar,
diberilah harokat. Wa qalat ikhruj alaihinna. Nah, wa qalat di sini bukan berarti ini tadi katanya tak tanis sakinah, yang tak tanis sakinah berarti tak di sini bukan tak tanis sakinah. Kenapa? Karena dia tidak sukun. Oh, tidak. Lihat dulu. Ini harokat kasrohnya itu bukan asli. Tapi karena apa tadi? Karena apa? Arid. Ada sesuatu yang mewajibkan dia, yang mengharuskan dia dibaca kasroh. Kenapa? Kalau nggak dibaca kasroh, atau kalau nggak diberi harokat, dia nggak bisa dibaca. Nggak selesai baca Qurannya nanti. Waqalat. Nah gitu. Dia nggak bisa diharokatkan. Ya? Makanya diberikan harokat supaya bergerak. Waqalatih ruj alaihinna. Dan kebiasaan secara umum yang sukun ketika akan diwasolkan atau ketika akan diteruskan itu diberi harokat kasroh ya. Kul huwallahu. Itu pasti kasroh ya, Pak? Kalau tak tanis sakinah pasti kasroh. Kalau tak tanis sakinah ketika diwasolkan itu pasti kasroh. Tetapi kalau sukun secara umum itu kasroh. Walaupun ada yang fathah juga. Contoh kul huwallahu ahad ketika ingin diwasolkan dibacanya gimana? Qul huwallahu ahadunillah dibaca kasroh ya. Lam yakunil ladina kafaru aslinya lam yakun alladina kafaru diwasolkan lam yakunil ladina kafaru. Secara umum sukun itu diberi kasroh kalau ingin diwasolkan walaupun ada yang dikasih fathah. Contoh seperti min. Min tidak minil ladina tidak tapi minal ladina. Kembali lagi kepada pembahasan bahwa maksud sakinah di sini sakinah alal asli ya. Berarti kalau sakinahnya arid ada sesuatu yang baru, ya itu dibolehkan atau diampuni ya ketika madarat. Ini kan madarat. Ini ada dua sukun kalau tidak diberi kasroh atau tidak diberi harokat tidak akan bisa dibaca. Nah, jadinya boleh. Wa qalati khruj alain wa qalati muratu dan terusnya. Qalata, begitupun qalata. Ya. Kalau qalata ini ada alif tasniah namanya alif tasniah. Alif menunjukkan dua orang. Gimana bacanya? Tak sukun, alif sukun. Gimana bacanya? Bisa nggak? Ya sulit. Bacanya juga kola, tak sukun, alif sukun. Gitu bacanya paling. Kola, tak sukun, alif sukun. Nah itu ada dua sukun bertemu. Maka harus ada yang mengalah. Diberikanlah harokat. Di sini kebetulan harokatnya fathah. Kenapa fathah? Untuk supaya menyeimbangkan alif. Karena alif itu temannya apa? Fathah. Ya kan? A, U, I. Makanya jangan kasroh di sini, tapi fathah. Qalata ataina to'in. Jadi kesimpulannya tak tanis sakinah ini sakinah dalam asli dan dibolehkan ketika madarat. Dalam bentuk madaratnya seperti apa? Ketika bertemu dua sukun ya, diberi harokat. Secara umumnya diberi harokat kasroh. Gitu ya. Bisa juga dengan fathah dengan ketentuan ya. Contohnya di sini. Ketika setelahnya ada alif tasniyah. Dari ke paragraf 3 paragraf tadi atau dari awal tadi disimpulkan bahwa ciri fi'il secara umumnya terbagi 3. Ada bagian yakhtassu bidukhul al-madhi khusus untuk masuk kepada fi'il madhi saja yaitu apa tadi? Yang khusus fi'il madhi apa tadi? Qad ya. Masa qad. Setelahnya wahwa ta'ut ta nithisa kinati yaitu tak tanis khusus untuk fi'il madhi saja. Ya, tadi dorobat, fatahat, alimat, hasunat, dan seterusnya. Dan waqismun yakhtassu bidukhul al-mudhari khusus untuk fi'il mudhari yaitu sin dan saufa. Saufa yansuru atau sayaqulu, saufa yu'tika tadi ya. Tidak bisa saufa nasoro, saufa a'to, tidak bisa. Kalau fi'il madhi. Dan qismun yashtariku bainahuma bisa berbarengan, masuknya fleksibel, bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, yaitu bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari, yaitu fleksibel, yaitu qad qamatis shalah bisa gitu ya. Terus tadi apa contoh fi'il mudhari'nya? Qad yanjahu al-balidu gitu ya atau seperti apa? Seperti itu ya. Seperti itu. Wa qad taraka alamatul fil amr-nya Syekh Hasan Haji ini ya, pengarang al-Jurumiyah ini katanya meninggalkan alamat fil amr, tidak disebutkan di dalam Jurumiyahnya. Ya, apa itu fil amar? Dilalatuhu alat tolab, menunjukkan kepada permintaan. Sholatlah kamu, berarti saya seakan-akan minta sholat dan sholat itu belum terjadi. Ma'akobulihi, nah ini contoh cirinya ya al mukhotobati, menerima ya mukhotobah atau nunat taukid atau nun taukid. Contohnya kum, berdirilah, berarti berdirinya udah atau belum? Belum. Dan saya meminta kamu berdiri. Waq'ud, duduklah.
berarti belum duduknya. Saya minta, tolab, meminta. Uktub juga sama. Ungzur sama. Fa inna hadil kalimatil arba'ah, 4 kalimat ini yaitu kum, ukud, uktub, ungzur ini itu menunjukkan kepada permintaan. Dalatun ala tolabi husulil qiyam. Meminta untuk qiyam itu ada, husul itu terjadi. Ya, terjadi qiyam itu. Qu'ud juga sama kitabah nazar. Jadi qiyam, qu'ud, kitabah nazar ini belum ada. Ya, berdiri, duduk, menulis, melihat itu belum terjadi. Lalu saya minta untuk terjadi, gitu ya. Dan di sini yang 4 ini, uqud, uktub, ungzur ini itu menerima ya mukhotobah. Ya mukhotobah itu apa? Ya yang menunjukkan kepada perempuan. Ya yang menunjukkan kepada perempuan dan ada di depan kita. Ya, nah hukumi. Kalau tadi kum, berdirilah kamu itu untuk laki-laki 1 orang. Tapi kalau kumi, berdirilah kamu tapi siapa? Ke perempuan. Ya kan? Kum, berdirilah kamu. Kalau kita nyuruhnya kepada Zaid. Tapi kita kalau nyuruhnya kepada Fatimah, kumi, uqudi. Nah, berarti kum di sini, kum ya, kumnya tadi itu bukan isim, bukan huruf. Kenapa bisa menyimpulkan itu bukan isim, bukan fi'il huruf, bukan isim, bukan huruf? Karena dia menerima iya mukhotobah. Iya yang menunjukkan kepada perempuan. Kumi, uqudi, ya. Au ma'aqabuliha nunat taukid, atau salah satu tandanya juga fi'il amar itu menerima nun taukid. Uktubanna, nun taukid ini untuk menunjukkan tadi sama seperti kod ya, untuk menunjukkan apa? Taukid, menegaskan. Kalau ada yang disuruh uktub, menulislah, tapi dia masih malas-malas gitu ya, masih malas-malas, maka saya pastikan menaukidkan uktubanna, ya, uktubanna, maka tulislah, benar-benar saya nyuruhnya ini tidak tidak main-main. Uktubanna, tulislah kamu dengan sebenar-benarnya menulis, gitu ya. Ungzuranna, lihatlah ilama yanfa'uka, kepada yang bermanfaat. Ya, kesimpulannya di sini bahwa muhakkik yang mengomentari kitab Jurumiyah ini, Syekh Abdul Hamid menambahkan ciri fi'il amar, ya. Ciri fi'il amar adalah fi'il itu menunjukkan kepada makna tolab, makna meminta, kemudian dia menerima ya mukhotobah dan menerima apa? Nun taukid, dan ini syaratnya menerima, tidak harus ada. Nah, kum itu juga fi'il amar. Mana nggak ada yang mukhotobah, nggak ada nun. Nah, tapi di teks lain dia menerima ya mukhotobah, kumi atau kumanna, seperti itu ya. Kita langsung ke al-harfunya. Perkataan Syekh Sanhajinya, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu mengetahuinya ma la yasluhu, yang tidak sesuai, tidak bisa bersamanya dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, juga tanda-tanda fi'il. Wa aqulu, Syekh Abdul Hamid berkata, yatamayyazul harfu an akhwaihi al ismi wal fi'li, membedakan huruf dari saudaranya isim dan fi'il itu la yasiu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimatu wala ghairuha alaihi. Tidak sah atau tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim yang sudah disebutkan sebelumnya. Masih ingat ciri isim apa saja? Al bil jarri wa tanwini, apa tadi wal asma'i apa? Bil khafdi, ya, bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif wal lami wa huruful khafdi wa ya min wa ila, dan seterusnya. Nah, huruf ini tidak bisa di situ, tidak bisa dimasuki itu, ya. Kama la yasiu dukhulu alamat min alamatil af'al. Begitupun juga tidak bisa dimasuki atau tidak sah dimasuki alamat dari alamat fi'il tadi, apa? Wal fi'lu yurafu apa tadi? Bikon, wasin, wasaufa, ya itu ya. Watau tanisi sakinati, atau tadi tambahannya nun taukid dan ya muannasa mukhotobah untuk fi'il amar. Nah, huruf itu tidak bisa dimasuki itu. Ya. Wa mislu min. Kalau ada ditanya, min itu apa? Huruf. Tahu hurufnya di mana-mana cirinya. Nggak bisa dimasukin. Nah, cirinya adalah tidak bisa menerima ciri isim dan tidak bisa menerima ciri fi'il. Ya, gitu ya. Jadi istilahnya tuh sisanya gitu ya. Kalau tidak bisa menerima isim, tidak menerima ciri fi'il, ciri isim, ciri fi'il, maka itu huruf sudah pasti. Huruf.
Ya, jadi sisa dari ciri isim dan sisa dari ciri fiil. Cirinya itu istilahnya tuh tidak ada. Paham nggak? Cirinya itu tidak ada. Maksudnya cirinya itu ketika tidak adanya ciri isim, tidak adanya ciri fiil. Jadi alamatnya itu kalau dalam bahasa kitab lain al-adamiyah, tidak ada. Tidak adanya ciri isim, tidak ada cirinya fiil, maka dia adalah huruf. Contohnya min dan hal dan lam. 3 huruf ini tidak menerima ciri isim al, tidak dibaca al min di bawahnya ya. Tidak juga tanwin minun, tidak. Tidak. Wala yajudu huruf qabli alaihi, tidak juga min ya, min didahului min, ila min tidak bisa. Ya. Begitupun huruf-huruf yang lainnya, la, lam, hal seterusnya. Wa aidan la yasihhu an tadkhula alaihi sinu wala saufa wala ta'ut ta nithis sakinah. Tidak. Begitupun ciri-ciri fiil tidak bisa min, qad min, saufa min gitu ya. Wala ghairuha mimma huwa alamat ala annal kalimata fi'lun. Tadi apa saja? Qad sin atau tatanis minat tidak bisa. Oke ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa menambah keilmuan kita, menambah kecintaan kita kepada bahasa Arab, kepada Islam, kepada Al-Qur'an dan Sunnah insyaallah taala. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي